Selamat pagi bagi kita seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-24 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 24 Januari 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 48. Demikian tertulis. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. The Lord God of Israel deserve praise in the future and forevermore. Let all the people say, we agree. Praise the Lord. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini ialah biarlah seluruh umat mengatakan amin. Kata kunci dalam nats hari ini ialah amin. Pemazmur mengajak umat Israel untuk berkata amin, haleluya. Hal ini menunjukkan sang pemazmur hendak berbicara tentang keinginan untuk berjalan di dalam dereh emunah. Makna frasa ini sangat luas sekali. Bisa bermakna dereh emunah itu adalah jalan kebenaran atau jalan kesetiaan atau jalan ketegasan atau jalan pilihan hidup yang pasti. Jadi amin itu adalah dereh emunah atau jalan kebenaran, jalan kesetiaan, jalan ketegasan dan jalan hidup yang pasti. Kata dereh dalam bahasa Ibrani secara harfiah adalah jalan, tujuan atau arah. Atau ketegasan, kepastian, emunah yang berdasarkan ungkapan yang terkenal dengan kata amin. Amin itu berarti kuat, stabil, dan andal. Itu kata amin. Nah, kata amin memiliki konotasi kebenaran dan kesetiaan. Dan terjemahan yang sering kita sebut dalam King James Version ialah verily, verily. Atau dengan sungguh-sungguh. Nantinya bisa kita baca dalam Yohanes 16 ayat 23. Dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya kata amin sering mengawali wacana Yesus dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca nanti Injil Yohanes, sering kata amin itu mengawali wacana pelayanan Yesus. Dan merupakan ungkapan keinginan Yesus dan kekuasaannya. Penggunaan dalam Injil Yohanes ini mungkin lebih merupakan pencerminan kepercayaan Kristen. Ditegaskan lagi dalam Wahyu 3:14, Wahyu 3:14, Tuhan Yesus disebut Sang Amin. Jadi Sang Amin itu adalah Yesus itu sendiri. Ho amen. Itu artinya Yesuslah amen itu. Nah, kata Yunani yang digunakan dalam amen diterjemahkan dengan sungguh. Dan rumusan ini berulang-ulang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu artinya amen. Itu. Jadi amen itu adalah Yesus. Jika kita mendalami kata amen dalam berbagai kitab ya, baik
perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita akan menemukan beberapa makna. Khususnya dalam perjanjian lama, kata amin itu pertama-tama digunakan sebagai respon penerimaan akan deklarasi janji Allah agar terlepas dari kutukan Allah. Jadi kalau kita ingin bebas dari kutukan Allah, maka katakanlah amin. Nanti bacalah dalam bilangan atau ulangan 27, bilangan 52. Di situ akan dikatakan nanti, katakanlah amin untuk membatalkan kutukan kepadamu. Jadi itu yang pertama makna kata amin dalam perjanjian lama. Digunakan sebagai respons penerimaan akan deklarasi janji kepada Allah supaya terlepas dari kutukan Allah. Yang kedua, kata amin digunakan sebagai bentuk persetujuan atau formulasi kata-kata pujian kepada Tuhan. Jadi kata amin ini menjadi formulasi kata pujian kepada Tuhan atau berkat dan atau sering diulangi untuk memberi ketekanan. Jadi kata amin itu sebagai respon atau pendengaran lagu nyanyian pujian kepada Allah. Itu yang kedua dalam perjanjian lama. Jadi formulasi kata-kata pujian. Amin. Yang ketiga dalam perjanjian lama, kata amin itu sebagai bentuk persetujuan dan untuk menyambut suatu pengumuman tentang nubuat hal yang baik. Jadi amin itu merupakan bentuk persetujuan yang berkaitan dengan penyambutan atau pengumuman nubuat tentang hal yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata amin dalam perjanjian lama itu adalah digunakan sebagai gelar yang mewakili atribut atau karakter Tuhan. Jadi amin itu menjadi mewakili atribut dan karakter Tuhan. Amin. Tegas. Amin. Jelas. Sungguh-sungguh. Nah, itu. Dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru pun kata amin itu ada banyak makna. Kalau kita bahas nanti dalam perjanjian baru, kata amin itu yang pertama dimaknai sebagai bentuk persetujuan seseorang mengucapkan formulasi pujian atau doksologi. Jadi ketika kita melakukan doksologi atau pujian dalam perjanjian baru disebut dengan amin. Amin, amin, amin. Itu doksologi. Dan ibadah-ibadah Kristen biasanya itu dinyanyikan sebagai sebuah doksologi. Kedua, kata amin digunakan sebagai bentuk kepastian atau nubuat yang disampaikan. Jadi amin itu adalah sebuah nubuat yang pasti dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga dalam perjanjian baru, kata amin itu sebagai gelar yang mewakili karakteristik Tuhan. Tadi sudah sama dalam perjanjian lama juga. Dia sebagai karakteristik Tuhan. Di perjanjian baru juga kata amin itu menunjukkan sebagai karakteristik Tuhan. Lalu keempat, kata amin itu dalam perjanjian baru digunakan sebagai konfirmasi atau pengucapan formal berkat. Sama dengan perjanjian lama tadi. Dia dalam pengucapan berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan damai sejahtera. Amin. Nah, itu. Jadi dia berkat. Rumusan formulasi berkat. Yang kelima dalam perjanjian baru itu kata amin digunakan sebagai sebuah kesimpulan atau keteguhan dari sang penulis. Nanti kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 20, kata amin ini sebagai kesimpulan atau keteguhan dari sang penulis. Jadi pemaknaan baik dalam perjanjian baru, kata amin itu sebenarnya intinya amin itu ada pada diri Yesus Kristus. Jadi amin itu ialah diri Yesus Kristus. Maka penulis Yohanes saya katakan tadi di awal, kata amin itu sesungguhnya adalah diri Yesus Kristus. Maka kalau dikatakan amin itu ada pada Yesus Kristus, itu sesuatu yang unik. Karena di dalam amin itu terdapat makna Mesias.
Sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Karena kata amin itu merujuk pada Yesus yang adalah Mesias. Oleh karena itu Yesus disebut dengan Sang Amin. Nah, ada yang menarik dari kata amin ini. Secara gematria bahasa Ibrani, kata amen itu terdiri dari 5 huruf, yaitu amen. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, kata amen itu terdiri dari 3 huruf, alef, mem, nun. Alef, mem, nun. Jika dijumlah alef, mem, nun dalam bahasa aksara Ibrani, alef itu angkanya 1, mem itu 90, nun itu 50. Jika dijumlah ini, maka dia berjumlah 91. Amen itu. Dia berjumlah 91. Nah, amen itu terdiri dari 2 bagian dari nama Allah. Nama Allah itu kan kadang disebut dengan Adonai dan disebut dengan Jehovah. Disebut dengan Jehovah. Kalau Adonai, dari kata Adonai, alef, dalet, nun, yod. Jika dijumlah ini, alef 1, dalet 4, nun 50, yod 10, jumlahnya 65 karakter, 65 jumlah katanya, jumlah nilainya maksudnya, jika dijumlah dia. Lalu YHWH, Jehovah, YHWH itu juga dijumlah, yod itu 10, H 5, wow itu 6, H 5 dijumlah 26. Jadi 65 tambah 26 sama dengan 91. Jadi amen itu adalah Yahweh dan Adonai. Sehingga secara gematria tadi dalam bahasa Ibrani, amen jumlahnya 91 yang terdiri Adonai dan Jehovah. Nah, Allah pun di dalam perjanjian lama disebut sebagai Elohei Amen. Elohei Amen artinya Allah yang setia, Allah kebenaran, atau Allah yang pasti dapat dipercaya. Elohei Amen. Dan gelar amin yang disandang kepada Tuhan Yesus itu merujuk sebuah kebenaran bahwa dalam Yesus Kristus Allah itu setia, Allah itu adalah kebenaran. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kata amin itu menjadi sebuah penegasan kebenaran keadaan sesungguhnya dalam diri Yesus. Karena itu marilah kita memahami dan meyakini kata amin sebagai bentuk pengakuan kita akan keberadaan Allah di dalam seluruh doa permohonan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena firman-Mu mengajar kami untuk mengatakan amin. Amin itu sesungguhnya adalah diri Yesus Kristus. Di dalamnya ada kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran, ketegasan. Karena itu yakinkan kami bahwa saat kami berkata amin, di situ ada kuasa Yesus yang mengabulkan permohonan doa kami. Ajar kami untuk memaknai kata amin ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Sang Amin itu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Horas.